apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Pejuang PPPK. Yuk kita lanjutin manajerial, bikin komunikasi udah part 6. Yang belum nonton part 1 to 5 bisa lihat di playlist kita di manajerial komunikasi. Oke? Langsung aja kita ke soal. Oke, nomor 26. Dalam memberikan sebuah gagasan, saya dikenal sebagai orang yang A. Memberikan solusi terbaik, B. Menempuh banyak resiko, C. Penuh ide baru, D. Memiliki gagasan rasional. Yang mana teman-teman? Yang menunjukkan kalau kita ini kreatif gitu dalam memberikan sebuah gagasan. Jadi gagasannya itu nggak sama kayak yang lain. Yang mana teman-teman? Tentu yang C, betul. Penuh ide baru, kreatif. Gagasannya inovatif, seperti itu. Kemudian, poin kedua ada di A, poinnya 3. Kemudian, D, terakhir B, menempuh banyak resiko. Ini merupakan indikator komunikasi level 4 di mana kita mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi saat memberikan sebuah gagasan, usahakan kita itu penuh dengan ide yang baru, yang segar, yang belum pernah ada, yang inovatif, yang solutif, yang gitu deh. Oke, next ya. 27. Hal pertama yang akan saya lakukan saat saya ditempatkan di sebuah tempat tugas yang baru adalah menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. B. Diam saja sambil mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut. C. Mencari tahu apa yang harus saya kerjakan. D. Mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan dan data yang ada. Ini pasti pas ngetik komputernya auto type ya. Sistemnya I-nya jadi Y. Oke. Yang mana teman-teman? Yang nunjukin kalau kita itu komunikatif. Karena apa? Karena ini aspeknya komunikasi, tentu aja. Betul, yang A. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Oke, next ya. Poin 3, kita mencari tahu apa yang harus kita kerjakan. Kemudian kita pelajari sistem yang ada. Dan terakhir, diam saja. Kalau diem aja ya gimana bisa berkembang, Bu? Oke. Harus komunikatif ya, Bre. Ini merupakan indikator komunikasi level 5 di mana kita menghilangkan hambatan komunikasi untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Kenapa kita hilangkan hambatannya? Emang hambatannya itu apa sih? Kita ditugaskan di tempat baru nih. Kita berarti kan nggak tahu apa-apa, noob ya. Jadi kita harus cari tahu. Caranya gimana cari tahunya? Ya kita sapa rekan-rekan kerja kita dan tanya gimana sih sistem kerja di sini gitu. Next. Nomor 28. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Yang akan Anda lakukan adalah nggak sopan nih anak baru gitu. Terus gimana? A. Ikut bersikap tidak ramah dan memusuhinya. Nah, kalau ikut-ikutan kayak gini, nggak baik ya, jangan dipilih. Ingatkan dengan baik dan lebih ramah. Oh, oke, masukin dulu. Tidak perlu ikut campur, bukan urusan Anda. Ini cuek, ini juga jangan dipilih. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut, bolehlah. Tapi yang paling bagus mana antara B sama D? Yang B, betul. Poinnya 4. Kemudian D, poin 3. Nah, yang saya coret ini kan poinnya kecil nih. Baru C2, terakhir A1. Bales-balesan kayak gini, ini nggak baik ya.
Hal ini merupakan indikator komunikasi level 2, di mana kita menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Kita gunakan gaya bahasa komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Nah, karena dia itu nggak sopan, jadi kita ingetin baik-baik, kita ingatkan dengan ramah. Next ya, melihat maraknya praktek pungli di unit instansi Anda. Pungli itu apa sih? Pungutan liar. Jadi kita minta uang atau minta, ya uang ya, uang di luar dari aturan yang sudah ditetapkan nih. Kayak misal, harusnya itu kayak misal pendaftaran gratis gitu-gitu. Tapi kita minta uang ke pelanggan gitu, ke customer. Kita bilang, oh ini untuk administrasi sekian juta gitu. Nah itu gak boleh. Kalau di aturan gak ada eh, pungutan untuk pelanggan, kita nggak boleh bikin-bikin pungutan sendiri kayak apa ya? Yang ngide sendiri gitu loh, minta-minta tambahan ke pelanggan gitu, nggak boleh. Maka sikap Anda A. Membiarkan saja itu terjadi, B. Mengamati itu dari luar, C. Segera bereaksi dengan melaporkannya ke atasan, D. Menegur dengan tegas dan mengingatkan agar tidak mengulanginya. Yang mana teman-teman? Yang D. Betul, menegur dengan tegas agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian lapor ke atasan. Poin 2 ada di mengamati dari luar. Nah, kalau dibiarin aja, berarti kita tidak peduli dengan instansi kita. Udah bodo amat instansinya, mau bobrok, mau ini, mau itu, terserah. Yang penting saya tetap digaji. Nggak kayak gitu ya, bro. Nggak kayak gitu. Kayak gitu. Oke, ini merupakan indikator komunikasi level 3, di mana kita menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Oke. Next, nomor 30. Menurut Anda, bagaimana usulan yang baik dalam sebuah rapat? A. Disampaikan secara terbuka dan jelas dalam forum tersebut. B. Disampaikan melalui perantara rekan kerja. C. Disampaikan sembunyi-sembunyi kepada pimpinan langsung. D. Menyuruh seseorang untuk menyampaikan. Yang mana, teman-teman? Yang A. Betul. Poinnya 4. Kemudian poin 3C. Disampaikan kepada pimpinan secara langsung. Karena mungkin biar enggak, apa ya, itu ide original dari kita gitu loh, biar tidak disabotase orang lain. Terus D2, terakhir B1. Ini merupakan indikator komunikasi level 4, di mana kita menuangkan pemikiran konsep dari berbagai sudut pandang atau multidimensi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini lisan ya, yang depan bukan tulisan maupun tulisan, tapi lisan maupun tulisan. Oke, mudah bukan manajerial? Gampang lah ya, bismillah. Semoga teman-teman dapat nilai maksimal di tesnya besok. Udah siap-siap nih, katanya bulan Mei mau ada pengumuman ini nih, rekrutan PPPK lagi bulan Mei tahun 2022. Semoga segera ya. Oke, kalau ada yang pengen ditambahin silahkan komen di bawah. Mau request besokannya kita mau bahas di next video kita mau bahas materi apa juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan dukung terus channel ini dengan klik subscribe. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.